Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Selamat berjumpa lagi di pagi hari ini. Hari ini kita akan masuk di pelajaran kita yaitu muatan sains atau IPA. Anak-anak di rumah boleh membuka buku halaman 87. Nah, kita masuk di materi cara tumbuhan melindungi diri. Cara tumbuhan melindungi diri. Nah, selain menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tumbuhan juga memiliki cara untuk melindungi diri. Nah, karena tumbuhan tidak dapat bergerak atau berpindah tempat jika ada pemangsa yang datang, maka ada beberapa tumbuhan yang memiliki ciri khusus sebagai perlindungan diri dari pemangsa. Nah, ada beberapa contoh penyesuaian diri yang dilakukan tumbuhan untuk melindungi diri. Yang pertama, memiliki duri. Yang kedua, memiliki rambut. Yang ketiga, memiliki daun yang tajam. Yang keempat, menghasilkan getah. Yang kelima, menghasilkan racun. Nah, itu ada 5 cara penyesuaian diri yang dapat dilakukan tumbuhan untuk melindungi dirinya. Nah, yang pertama, memiliki duri. Nah, ada beberapa tumbuhan yang memiliki duri pada batang atau buah. Nah, fungsi dari duri tersebut yaitu untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, ada contoh misalnya ada tumbuhan mawar, ada duri pada batang rotan, ada duri pada buah durian, ya. Nah, atau ada duri pada buah salak. Nah, duri-duri tersebut berguna untuk melindungi diri dari pemangsa. Ketika ada pemangsa datang, ketika menyentuh duri tersebut, maka dia akan tertusuk. Kemudian yang kedua, memiliki rambut yang halus. Memiliki rambut halus. Nah, ada beberapa tumbuhan yang memiliki rambut halus untuk melindungi dirinya. Contohnya bambu, jagung, terung, tebu, dan lain-lain. Nah, fungsi rambut halus tersebut untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, ketika pemangsa menyentuh rambut-rambut halus tersebut, maka dia akan merasakan gatal. Nah, maka pemangsa tersebut akan merasakan gatal. Kemudian kita masuk yang ketiga, memiliki daun yang tajam. Nah, ada beberapa tumbuhan yang memiliki daun tajam. Contohnya ada nenas, ada lidah buaya. Pernah melihat tumbuhan lidah buaya yang memiliki daun yang tajam, di pinggir-pinggirnya itu tajam berupa duri yang tajam. Kemudian daun yang menyerupai duri pada kaktus. Nah, fungsi dari daun yang tajam itu bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Ketika ada pemangsa datang, maka dia akan tertusuk oleh daun-daun yang tajam. Kemudian yang keempat, menghasilkan getah. Nah, ada beberapa tumbuhan yang menghasilkan getah untuk melindungi dirinya. Contohnya ada karet, ada nangka, ada mangga, ya, ada pepaya, ada sawo, dan lain-lain. Nah, ketika pemangsa menyentuh getah pada tumbuhan tersebut, maka pemangsa akan sulit bergerak karena dia akan lengket. Nah, ada juga getah yang menimbulkan rasa perih ketika pemangsa menyentuhnya. Maka itu pemangsa tidak berani mendekat. Kemudian yang kelima, menghasilkan racun. Nah, ada juga beberapa tumbuhan yang menghasilkan racun. Contohnya adalah jarak dan kecubung. Nah, ketika kita melihat tanaman yang menghasilkan racun, maka
kita harus menjauh dari tanaman tersebut. Nah, mengapa? Karena racun tersebut untuk melindungi dirinya. Nah, racun yang terkandung pada tanaman tersebut dapat mematikan hewan yang memakannya. Nah, bukan cuma hewan, ada juga tumbuhan yang bisa menimbulkan kematian bagi manusia ketika dikonsumsi. Nah, ada beberapa efek yang akan ditimbulkan jika mengkonsumsi tumbuhan yang beracun. Yang pertama, bisa kita merasa mual, sesak nafas, rasa gelisah, muntah, bahkan menimbulkan kematian. Nah, jadi ketika kita sudah tahu bahwa tumbuhan itu menghasilkan racun, jangan sampai kita mengkonsumsi buahnya atau daun-daun dari tumbuhan tersebut. Nah, itu beberapa cara penyesuaian diri yang dilakukan oleh tumbuhan untuk melindungi dirinya. Nah, untuk materi pada pagi hari ini cukup sekian. Anak-anak di rumah boleh mengerjakan tugas halaman 89. Terima kasih.